warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Rahayu dengan NIM 2550 1911 1133. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kajian Struktur Molekul dan Mekanisme Reaksi pada Sintesis Obat Sederhana Chlorampenicol. Jadi chlorampenicol itu merupakan salah satu antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri. Senyawa ini dipilih karena memiliki struktur yang cukup lengkap untuk dipelajari dalam kimia organik, yaitu mengandung gugus aromatik, alkohol, alkil halida, hidrokarbon, serta gugus tambahan berupa amina dan nitro. Oleh karena itu, chlorampenicol menjadi contoh yang baik untuk memahami hubungan antara struktur molekul, sifat fisiokimia, dan mekanisme reaksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan gugus fungsi yang terdapat pada chlorampenicol. Pada struktur molekul chlorampenicol terdapat cincin benzena yang termasuk ke dalam gugus aromatik. Gugus ini memiliki sistem elektron V yang terdelokalisasi sehingga memberikan kestabilan pada molekul. Selain itu, terdapat dua gugus hidroksil atau alkohol, yaitu alkohol sekunder pada karbon nomor 1 dan alkohol primer pada karbon nomor 3. Kedua gugus hidroksil ini berperan penting dalam pembentukan ikatan hidrogen. Jadi sehingga mempengaruhi kelarutan chlorampenicol dalam air. Chlorampenicol juga memiliki gugus fungsi alkil halida berupa diklorometil atau CHCl2. Keberadaan dua atom klorin menyebabkan gugus ini bersifat cukup polar dan memberikan efek penarik elektron yang kuat. Selanjutnya, terdapat rantai hidrokarbon alifatik yang berfungsi sebagai kerangka utama molekul yang menghubungkan berbagai gugus fungsi yang ada. Selain gugus utama tersebut, terdapat gugus amina dan gugus nitro. Gugus nitro merupakan penarik elektron yang sangat kuat melalui efek induksi dan resonansi. Sedangkan gugus amida berperan dalam menjaga kestabilan struktur molekul. Dari segi hibridisasi, atom karbon pada cincin benzena dan karbonil amida memiliki hibridisasi sp pangkat 2 dengan geometri trigonal planal. Sementara karbon pada rantai samping dan gugus diklorometil memiliki hibridisasi sp pangkat 3 dengan geometri tetrahedral. Jika ditinjau dari ikatannya, chlorampenicol ini memiliki sekitar 30 sigma dan 5 ikatan PI. Ikatan PI berasal dari cincin aromatik benzena, gugus karbonil, dan gugus nitro. Chlorampenicol juga termasuk molekul polar. Hal ini disebabkan oleh adanya atom oksigen, nitrogen, dan klorin yang memiliki elektronegativitas tinggi sehingga menghasilkan momen dipol yang cukup besar. Dari aspek stereokimia, itu chlorampenicol memiliki dua pusat chiral pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 2. Adanya dua pusat chiral ini menyebabkan chlorampenicol memiliki 4 kemungkinan stereoisomer
Namun bentuk yang memiliki aktivitas antibakteri paling baik adalah D-treochlorampenicol dengan konfigurasi 1R dan 2R. Terus di sini juga ada hubungan dan sifat. Struktur molekul chlorampenicol sangat memengaruhi sifat fisik dan biologisnya. Keberadaan gugus hidroksil dan amida memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen sehingga chlorampenicol memiliki kelarutan yang cukup baik dalam air. Sementara cincin aromatik dan gugus diklorometil memberikan karakter lipofilik sehingga senyawa ini juga mudah larut dalam beberapa pelarut organik. Selain itu, konfigurasi stereokimia 1R dan 2R sangat menentukan aktivitas biologis chlorampenicol. Susunan ruang atom yang tepat memungkinkan molekul berikatan secara optimal dengan subunit 50S ribosom bakteri sehingga dapat menghambat sintesis protein bakteri. Struktur molekul juga memengaruhi stabilitas senyawa. Gugus amida rentan mengalami hidrolisis terutama pada kondisi pH ekstrim, sedangkan gugus nitro sensitif terhadap cahaya sehingga dapat mengalami fotodegradasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme sintesis chlorampenicol. Sintesis chlorampenicol itu diawali dari bahan baku utama yaitu p-nitroacetopenon. Proses sintesis berlangsung melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu adalah brominasi. Pada tahap ini atom hidrogen pada karbon alfa digantikan oleh atom bromin sehingga terbentuk alfa bromo p-nitroacetepenon. Tahap kedua itu adalah pembentukan garam heksaminium melalui reaksi substitusi nukleofilik. Heksamina bertindak sebagai nukleofil yang menyerang atom karbon yang mengikat bromin. Tahap ketiga adalah hidrolisis menggunakan asam klorida sehingga menghasilkan amina keton hidroklorida. Tahap keempat adalah hidrosimetilasi menggunakan formaldehida. Pada tahap ini terbentuk gugus hidrosimetil baru yang nantinya akan menjadi bagian penting dari struktur chlorampenicol. Terus ada tahap kelima yaitu reduksi menggunakan aluminium isopropoksida melalui reaksi Meerwein-von-Drop-Verley. Reaksi ini mengubah gugus keton menjadi alkohol sekunder tanpa mereduksi gugus nitro. Tahap terakhir adalah amidasi menggunakan metil dikloroasetat. Gugus amina menyerang karbonil ester sehingga terbentuk ikatan amida dan dihasilkan struktur chlorampenicol. Jika dijelaskan dari pergerakan elektronnya, proses diawali dengan pembentukan enolat. Basa mengambil hidrogen alfa sehingga terbentuk karbanion yang distabilkan oleh resonansi. Selanjutnya, karbonion tersebut menyerang formaldehida melalui mekanisme adisi nukleofilik karbonil dan membentuk intermediat baru. Pada tahap akhir, pasangan elektron bebas pada atom nitrogen amina menyerang karbon karbonil ester metil dikloroasetat. Terbentuk intermediat tetrahedral yang kemudian melepaskan metanol dan menghasilkan gugus amina khas pada chlorampenicol.
Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan reaksi ini antara lain struktur, substrat, jenis pelarut, suhu reaksi, serta efek induksi dan resonansi dari gugus nitro yang membantu menstabilkan intermediat reaksi. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa chloramphenicol merupakan senyawa antibiotik yang memiliki struktur kompleks dengan berbagai gugus fungsi penting seperti aromatik, alkohol, alkil halida, amida, dan nitro. Struktur tersebut menentukan sifat fisiokimia, kelarutan, stabilitas, serta aktivitas biologis chloramphenicol. Aktivitas antibakteri terbaik dimiliki oleh stereoisomer D-treo dengan konfigurasi 1R dan 2R. Sintesis chloramphenicol dilakukan melalui beberapa tahapan reaksi organik, mulai dari brominasi, substitusi nukleofilik, hidroksimilasi, reduksi, hingga amidasi. Pemahaman terhadap mekanisme reaksi dan faktor-faktor yang memengaruhi sangat penting dalam mengembangkan produksi obat secara efektif. Demikian pemaparan saya mengenai kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis chloramphenicol. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan konsep kimia organik dalam bidang farmasi. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.